Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini, senantiasa dilindungi oleh Allah, amin. Bagi orang beriman, puncak kenikmatan di dunia adalah marifatullah, atau mengenal Allah. Dengan mengenal Allah kita akan taat menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Marifatullah itu adalah ilmu tentang Allah, yang mendorong manusia mengenal sifat-sifatnya sehingga menumbuhkan rasa cinta, mengagungkan, mentaati, tunduk, patuh dan takut kepada Allah Sang Maha Pencipta. Marifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Profesor Dr. Komarudin Hidayat pernah mengatakan setiap muslim seharusnya berusaha menjadi sufi. Dalam tradisi kaum sufi terdapat postulat yang berbunyi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, maknanya siapa yang telah mengenal dirinya maka ia akan mudah mengenal Tuhannya. Makrifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati, menguasai daya yang ada dalam diri manusia dengan sinarnya yang menyilaukan. Kata makrifatullah berasal dari kata arofa, yakrifu yang artinya mengenal. Jadi makrifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali makrifatullah hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak maka akan menuju kesesatan. Apa sebab kafir Quraisy tidak mengimani Isra dan Mikrajnya Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati, mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah. Kalau hanya logika, maka mustahil Rasul berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Semakin tinggi makrifat kepada Allah maka akan semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Al-Quran menjelaskan bagaimana manusia dapat mengenali haliknya. Firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Mengenal Allah merupakan tahapan penting perjalanan diri manusia, namun perlu digarisbawahi bahwa makrifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenal sesuatu yang tidak terbatas? Menurut Ibnu Al-Qayyim, makrifatullah yang dimaksudkan adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Makrifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai juga sebagai pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ketika sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai makrifat yang ada pada dirinya, ia berkata, sangat mustahil makrifat datang bukan karena makuna Allah. Ia mengatakan bahwa makrifat tidak akan ditemukan pada panca indera manusia, tidak ada ukuran. Makrifat itu dekat tetapi jauh, jauh tetapi dekat. Tidak dapat diucapkan dan dinyatakan. Di bawahnya ada sesuatu dialah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, tiada sesuatu yang dapat menyamainya. Dialah zat yang suci Allah Azza wa Jalla. Berikut tips menggapai makrifatullah diantaranya. 1. Akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah, bertafakur, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Halik pencipta, seperti firman Allah yang artinya, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Dan sabda Nabi Muhammad, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. 2. Para Rasul. Para Rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang makrifatullah dan konsekuensi-konsekuensinya.
Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. 3. Asma dan sifat Allah. Mengenali asma, nama, dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini akan menjadi sarana untuk mengenali Allah. Adapun manfaat mengenal Allah adalah sangat besar. Sungguh pun Al-Quran berbicara tentang masalah akidah dan tauhid seperti halnya mengenal Allah, namun Al-Quran bukanlah ilmu akaid atau ilmu tauhid, karena masalah-masalah akidah dan tauhid tidak disusun secara sistematik sebagaimana halnya sebuah ilmu. Hal yang demikian sengaja dilakukan agar manusia bebas untuk mengembangkan nalarnya dalam mengenal Tuhan, dan Al-Quran dengan caranya yang demikian itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana pengaruh dari mengenal Tuhan itu terhadap tumbuhnya akhlak yang mulia, moralitas yang tinggi, amal soleh, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan terhadap Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi aspek moralitas dan amal soleh. Pertama-tama kita beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Iman itu melahirkan tata nilai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Rabbaniyah, yaitu tata nilai yang wajib dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan akan menuju kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepadanya. Tuhan adalah pencipta semua wujud yang lahir dan batin, dan Dia telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan, untuk menjadi khalifahnya di bumi. Karena itu, manusia harus berbuat sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, baik di dunia ini, maupun khususnya, kelak dalam pengadilan ilahi di akhirat. Orang Muslim berpandangan bahwa demi kesejahteraan dan keselamatan mereka sendiri di dunia dan di akhirat, mereka harus bersikap pasrah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap berserah diri kepada Tuhan berislam mengandung beberapa konsekuensi. Untuk bermarifat kepada Allah mempunyai dua cara, yaitu: pertama, dengan menggunakan akal pikiran dan memeriksa secara teliti ciptaan Allah yang berupa benda-benda yang beraneka ragam ini. Kedua, dengan mengetahui nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Dengan optimalisasi peran akal pikiran dan memakrifati nama-nama serta sifat-sifat Allah, maka seseorang akan dapat bermakrifat kepada Tuhan dan ia akan memperoleh petunjuk ke arah itu. Pandangan ulama tentang makrifat. Al-Muhasibi, makrifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang didasarkan pada kitab dan sunnah. Al-Muhasibi juga menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut. Taat adalah awal dari kecintaan kepada Allah. Menurut Al-Muhasibi tampak dari ketaatan. Taat tiada lain adalah wujud konkret kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kecintaan kepada Allah hanya dapat dibuktikan dengan jalan ketaatan, bukan sekadar ungkapan kecintaan semata lewat lisan. Mengekspresikan kecintaan kepada Allah hanya dengan ungkapan-ungkapan, tanpa pengalaman merupakan kepalsuan semata. Di antara implementasi kecintaan kepada Allah adalah memenuhi hati dengan sinar cahayanya. Sinar ini kemudian melimpah pada lidah dan anggota tubuh yang lain. Aktivitas anggota tubuh yang telah disinai oleh cahaya yang memenuhi hati merupakan tahap makrifat selanjutnya. Pada tahap berikutnya, Allah menyingkapkan khazanah-khazanah keilmuan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas. Ia akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan Allah. Terakhir, sampailah pada tahapan, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sufi dengan fana yang menyebabkan bako. Zunnun al-Misri, sesungguhnya makrifah yang hakiki adalah bukan ilmu tentang keesaan Tuhan sebagaimana yang telah dipercayai oleh orang-orang mukmin. Ia juga bukan ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim, mutakalimin ahli balagoh. Akan tetapi, ia adalah al-makrifah kepada keesaan Tuhan yang khusus dimiliki para wali Allah sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya, maka terbukalah baginya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hambanya yang lain. Al-makrifah yang ia pahami adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya makrifah yang murni, seperti matahari tak dapat dilihat kecuali dengan cahaya. Kedekatan hamba kepada Sang Rahman menafikan dirinya sendiri.
lebur, fana, dalam kekuasaannya, berbicara dengan ilmu yang telah diletakkan Allah pada lidah mereka, melihat dengan penglihatan Allah, dan berbuat dengan perbuatan Allah. Imam Al-Ghazali berpendapat, makrifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membedakan jalan pengetahuan sampai kepada Tuhan bagi orang awam, ulama dan orang sufi. Oleh karena itu, ia membuat perumpamaan tentang keyakinan, sebagai contoh bahwa si fulan ada di dalam rumah, dengan mengikuti perkataan seorang bahwa si fulan berada di rumah tanpa menyelidiki lagi. Bagi para ulama keyakinan adalah ibarat si fulan di rumah, dibangun atas dasar ada tanda-tandanya seperti ada suara si fulan walaupun tidak kelihatan orangnya. Sementara orang arif tidak hanya melihat tanda-tandanya melalui suara di balik dinding, lebih jauh dari itu, ia pun memasuki rumah dan menyaksikan dengan mata kepalanya, bahwa si fulan benar-benar berada di rumah. Makrifat seorang sufi tidak dihalangi hijab, sebagaimana ia melihat si fulan berada di rumah dengan mata kepalanya sendiri. Ringkasnya, makrifat menurut Al-Ghazali tidak seperti makrifat menurut orang awam, maupun makrifat para ulama, tetapi makrifat sufi dibangun atas dasar zauq rohani dan kasyif ilahi. Makrifat semacam ini dapat dicapai oleh para hawas aulia tanpa melalui perantara langsung dari Allah, sebagaimana ilmu kenabian yang langsung diperoleh dari Allah, walaupun dari segi perolehan ilmu ini berbeda antara nabi dan wali. Nabi mendapat ilmu Allah melalui perantara malaikat Allah, sedangkan para wali mendapatkan ilmu dari ilham. Meskipun demikian, kedua-duanya sama-sama memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit pembahasan ilmu makrifat dari kami, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.